ngapain salah orang. Kejahatan indoktrinisasi mah coy, kejahatan internasional, nyadap telekomunikasi, ngerubah pesan, ngerubah suara, ngerubah-rubah Al-Quran, nantang-nantang Al-Quran, nantang-nantang Tuhan. Mereka itu terstruktur. Gue mah cuma ngejalanin tugas gue doang. Lu kalau meninggal masuk neraka jahanam karena lari dari kewajiban lu. Jadi kalau nggak mau dibunuh jangan ngelakuin kejahatan. Itu intinya. Mau menambah sinyal ya. Menambah sinyal dibunuh aja dulu lah. Nah, mereka itu nyadap telekomunikasi. Dibunuh aja lah dulu yang nyadap sinyal. Nama sinyal juga. Kadang kalian sendiri yang ini. Yang di film Naruto ya. Guru keren bener. Sambil bergerak beneran belum megang duit. Kalau nggak simbah gua aja, lu minimalnya macet kalau nggak ngebawain duit jangan ngehambat orang, minimalnya makanya begitu. Ini kalau lu dibunuh selalu sendiri lah. Ini mau ngebahas tentang keringat. Keringat itu apa? Keringat itu namanya cairan yang keluar dari tubuh. Keringat usahakan untuk berkeringat. Di saat sakit harus memaksakan untuk makan dan semangat agar cepat sembuh. Jadi intinya kalau lagi sakit diusahain untuk apa? Kalau lagi sakit diusahain untuk berkeringat, terus semangat agar cepat sembuh. Karena nih orang kalau lagi sakit nggak ada keringatnya itu harapan hidupnya udah nggak ada juga. Terus harus dipaksa makan. Orang kalau lagi sakit nggak mau makan itu nyusahin orang. Makan nggak? Emang nggak tegaan? Makan nggak? Makan nggak? Ada yang nggak mau makan? Ada yang nggak mau makan? Ada? Mana? Anda nggak yang makan? Makan nggak? Karena nyusahin. Karena diajarin yang bener. Orang kalau lagi sakit nggak mau makan itu harapan hidupnya udah nggak ada daripada nyusahin. Makan nggak? Makan juga ngocokin. Ya, ngocokin. Nah, jadi intinya di situ kalau lagi sakit harus semangat, terus harus ngeluarin keringat,
maksa makannya, karena orang kalau lagi sakit nggak ada keringetnya, nggak mau makan, itu udah nggak ada harapan hidupnya. Dibunuh aja dosa nggak Ustaz? Nggak dosa. Yang tadinya sakitnya 1 minggu cuman 3 hari. Karena kadang-kadang penyakit itu rasa males. Kalau penyakit itu rasa males, itu intinya. Mau ngebahas apa ya, lupa lagi. Kami bergerak bawain duit. Cuma ngomong sama simba-simba gua, mereka masih bermain-main sama makanan gua aja masih diracunin, tidur gua aja masih dimain ilmu hitam. Kalau pengen belajar sholat di rumahnya sendiri-sendiri, ditulis di buku yang gede-gede tulisannya, baru ditaruh depan sejadah. Semua kitab itu nunggu Al-Quran. Kata salib itu kata tambah. Nih dengerin nih, di dalam agama Islam yang namanya berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala, yang gak diperbolehin menyembah Nabi, menyembah malaikat dapat dosa. Karena itu yang tertulis di dalam Al-Quran, menyembah ke selain Allah itu perbuatan yang musyrik. Perbuatan yang musyrik. Guru lu siapa? Kitab Taurat itu nunggu Al-Quran. Kitab Taurat itu nunggu Al-Quran. Itu intinya. Jadi kalau makanya orang Islam sama orang Kristen berantem melulu. Kenapa berantemnya? Karena di dalam agama Islam yang namanya menyembah ke selain Allah itu perbuatan yang musyrik. Karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling laknat satu sama lainnya. Karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Daripada nyeret ke neraka jahanam, jangan. Itu peluru cet, karena nggak semua orang paham tentang hukuman. Di penjara dididiknya Kamu tahu nggak, rata-rata tuh orang yang ngelakuin kejahatan itu karena nggak berpendidikan. Makanya di penjara aja dididiknya. Kalau nggak mau di penjara, dididiknya jangan ngelakuin kejahatan. Mau didik di penjara apa didik di luar? Udah tanda tangan aja. Kalau sampai ngelakuin kejahatan lagi ditembak mati. Udah gitu aja. Awas tuh kalau kagak nulis-nulis tuh. Dikasih waktu 1 minggu minimal nulisnya dari A sampai Z. Tulis satu kertas, satu buku, satu kertas ini ditulis. 1 minggu 1 kertas. Praktek cepetnya kalau orang-orang yang enggak daya tangkapnya kurang mah. Jadi kenapa dilepasin? Karena rata-rata kasus kejahatan itu karena faktor dari kelalaian. Kelalaian siapa? Kelalaian pemerintahan, kelalaian masyarakat, kelalaian Pak Polisi, kelalaian Pak TNI. Karena faktor dari kelalaian makanya dibebasin. Sekarang gini, gue mau nanya sama lu nih, lu kenapa nggak teriak-teriak kalau ada kejahatan? Lu lalai juga, lalu kan disumpah untuk menjaga negara. Ya lu lempar-lempar kesalahan, katanya salah Pak Polisi, Pak TNI, katanya salah pemerintahan, katanya salah masyarakat. Ya udah makanya tanda tangan aja lah. Kalau sampai ngelakuin kejahatan lagi, ditembak mati. Kalau ada yang nyurigain kerja di jalan yang gak bener atau lain sebagainya, lapor, jangan diem aja. Gak dikasih yang enak kayak begitu. Karena pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mengatur lagi fokus tentang revolusi mental. Revolusi mental dunia itu terciptanya dengan pendidikan. Di tahun 2018, pemerintahan bangsa Indonesia dan dunia itu mencatat setiap warga negaranya, ada catatannya. Jadi intinya kayak gimana? Dengerin nih, sejauh apapun
orang pergi pasti akan pulang ke yang memikirkannya. Sejauh apapun orang pergi pasti akan pulang ke yang memikirkannya. Jadi kalau ada yang memulai peperangan bagaimana, Ustadz? Kalau ada yang memulai peperangan bagaimana? Ya keluarganya dulu ditangkap nih satu-satu. Hai, ayo, kamu tahu nggak? Nggak mau jawab, nggak mau jawab. Kalau ditanya harus jawab. Karena dikasih yang paling enak, dikasih yang paling gampang. Semua kejahatan dihukum bebas kecuali kesengajaan. Kalau kesengajaan berarti ini pengen nantang orang. Anjir, bikin malu orang aja. Itu intinya. Jadi yang paling gampangnya mah itu tadi. Karena semua kejahatan itu faktor dari kelalaian. Sekarang begini nih. Orang korupsi. Kenapa orang bisa korupsi? Kenapa? Karena faktor dari kelalaian. Siapa yang lalai? Pak Polisi sama Pak TNI. Tanda tangan dulu enak aja, duitnya dipulangin lagi. Kalau sampai ngelakuin kejahatan lagi ditembak mati. Ada yang berani ngelakuin kejahatan nggak? Ada. Mana orangnya? Udah gitu doang, nggak harus marah-marah. Kalau ada kejahatan, mana kejahatannya? Udah ditembak. Karena orang yang lari dari kewajibannya itu masuk neraka jahanam. Masuk ke dalam neraka jahanam orang yang lari dari kewajibannya. Lu disumpah untuk apa? Ngejaga agama, ngejaga negara. Jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan. Kalau nggak tega nggak usah ngeliat. Nah gitu dong aja. Pasangin sensor lah. Lagi ada cara. Siapanya keren banget loh. Ini pemimpin pasukan Garuda sama pasukan ikan pari yang mimpin yang di atas langit sampai di dasar laut yang dipimpin sama gua. Waktu tahun 2018 itu hari perhitungan. Jangan takut-takut, cuman konsepnya kelakuannya dijaga. Gua ngebenci sama orang gara-gara kelakuannya. Kalau gue lewat sujud aja, jangan malu-malu. Karena lu ngeliat tompel gue kan? Ngeliat tompel gue kan? Lu tahu nggak apa artinya tompel? Itu diajarin di kitab apa aja. Itu intinya. Jadi agama yang lurus namanya agama apa namanya? Namanya Islam aliran Al-Quran. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Sholat sama sembahyang itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi sholat 5 waktu itu diwajibin apa enggak, Ustaz? Enggak diwajibin. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu menyiksa diri sendiri. Guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Di dalam Al-Quran di surah Al-Isra yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Contoh gampangnya, kamu ngapain sholat? Ngapain kamu sholat? Takut masuk neraka jahanam. Kalau takut masuk neraka jahanam, larangan agamanya dijauhin. Jangan sholat, sembahyang, larangannya dilakuin. Lu tahu nggak? Gara-gara lu, banyak orang yang ngebenci agama Islam. Lu kenapa takut masuk agama Islam? Ngeliat kelakuan orang kayak binatang, Ustaz. Gara-gara lu tuh, makanya. Itu intinya. Jadi yang paling pentingnya tuh bagaimana panasnya matahari beneran apa bohongan? Panasnya matahari beneran apa bohongan? Menurut lu bumi ada yang nyiptain apa enggak? Itu jauh dari bumi, panasnya bisa kerasa kayak begitu, apalagi deket. Jadi api neraka jahanam itu beneran apa bohongan? Beneran. Ya ngapain orang dididik kok, dikasih dikasih pekerjaan, dijamin segala sesuatunya. Karena orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Lu mau ngejaga agama nggak? Mau ngejaga negara nggak?
Orang yang ngejaga agama sama seperti ngejaga negara. Kalau nggak mau ngejaga agama, dibunuh nih. Bunuhlah, dan karena rata-rata kasus kejahatan itu karena orang nggak berpendidikan. Dimintain pertanggungjawaban, datang Al-Quran. Tengeng, hai apa kabar? Dia mah cuma ngejalanin kewajibannya doang. Karena itu tadi tuh kalau nggak mau dibunuh, mau ngejaga agama nggak? Ngejaga agama ya. Kalau pengen ngejaga negara, belajar yang bener. Karena sekarang ini banyak orang yang pengen orang ngebenci satu sama lainnya. Pemerintahan ngebenci pemerintahan, masyarakat ngebenci masyarakat, pemerintahan ngebenci masyarakat, masyarakat ngebenci pemerintahan. Makanya gue mah nggak tahu lu siapa, lu baik apa jahat, gue mah kagak tahu. Gue mah dibawa Al-Quran. Nggak tahu lu mau orang mana dibawa Al-Quran. Ngaku dibawa Al-Quran. Panasnya matahari beneran apa bohongan? Panasnya matahari beneran. Neraka jahanam itu beneran. Gue mah kasihan sama lu. Daripada lu masuk neraka jahanam, lu udah lepas seragam aja lah. Bikin malu orang aja. Karena orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Panasnya matahari itu beneran, kagak bohongan. Kelakuan. Karena dulu itu pendidikannya belum merata. Itu intinya. Metode pendidikannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan, ada yang ngerubah anjir. Ini tulisannya 2 coy. 1 tambah 1 ini tulisannya 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan A2 B2. Tapi ini jawabannya 1. A1 B1 C1. Ini udah bukti dari yang gaib. Udah bukti dari yang gaib. Sama dengan A1 A2 B2 C2. Jadi intinya kayak gimana intinya Ustadz? Intinya tuh kayak begitu. Lu cuma nulis doang. Metode pendidikannya dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Makanya ranking 1 semua. Ranking 1 semua. Ranking 1. Bener ranking 1 karena jawabannya bener semua. Karena yang namanya kewajiban itu suka nggak suka, mau nggak mau, setiap warga negara itu wajib dididik. Itu intinya. Jadi ada yang nggak mau sekolah, tanda tangan lah. Ya, mau dididik di penjara apa di rumah? Kalau di rumah jangan ngelakuin kejahatan. Nah, rata-rata kasus kejahatan itu karena orang nggak berpendidikan. Ya minimalnya ngejaga agama aja. Orang yang ngejaga agama itu sama seperti ngejaga negara. Pengeksekusian jangan sampai tahu. Jangan, kalau udah berulang-ulang kayak gitu mah dibunuh lah. Tabrakan anaknya pak, tadi lewat naik motor aja gitu. Gak bisa naik motor coy, sampai petir. Lupa tadi. Anaknya kesambar petir anaknya. Kan yang gosong kayak begitu. Itu intinya. Jangan digede-gedein. Terorisme apaan? Terorisme nggak ada terorisme. Ono mah apa namanya, gambar angin ke rumahnya kebakar dan mau kena angin geledek dan orang lagi ngerokok ngebuang rokoknya sembarangan, kena mobilnya mobil gas,
meledak dia dan itu harus kayak begitu, jangan digede-gedein melulu, ada deckingnya ya. Wah. Kamu tahu nggak, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau nggak mau mati, please dong jangan berbohong. Kamu tahu nggak, bangsa Indonesia itu nenek moyangnya semua negara. Sila pertama Pancasila itu dasar negara bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kamu pernah dengar nggak hukuman ketuhanan? Orang yang dijahit mulutnya hidup-hidup, dicongkel matanya hidup-hidup, pernah dengar nggak? Jadi kalau hukuman kematian bagaimana Ustadz? Kalau hukuman kematian mah sangat memanusiakan manusia. Kalau hukuman kematian mah, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu senjata api meledak sendiri kalau lu berbohong. Ada sensornya. Emangnya orang gila apa ngebunuh orang yang gak bersalah? Ngebunuh orang yang gak bersalah itu masuk neraka jahanam. Emangnya asal ngebunuh-bunuh aja? Kagak, disumpah dulu. Siapa aja yang disumpahnya? RT-nya, RW-nya, kecamatannya, wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, perwakilan dari presidennya, perwakilan dari wakil presidennya, perwakilan dari keluarganya semua disumpah sama Al-Quran, nggak sembarangan. Ngapain ngehukum orang yang nggak bersalah? Aneh yang menimbulkan fitnah. Nggak ada, karena disumpah semua, disumpah semua dengan Al-Quran, nggak sembarangan. Jadi intinya kayak gimana Ustadz? Intinya mah di situ tadi. Katanya mau jadi Kopassus. Kalau pengen jadi Kopassus harus berani nih. Katanya nih, pergelangan sendi ini ketika disayat sedikit, luka akan melebar karena ada pergerakan. Ada pergerakannya luka melebar. Jadi kayak gimana? Katanya rasa sakit paling sakit itu ketika sendinya dibelek, Ustaz. Bener apa enggak? Sudah kagak tahu dah. Harus berani. Dikasih yang enak dari kemarin-kemarin. Karena berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya makanya jangan berbohong. Tulis semua kejahatannya apa aja. Karena berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau nggak mau dihukum, jangan ngelakuin kejahatan. Kadang-kadang lucu anjir, nggak mau dihukum ngelakuin kejahatan yang nggak bisa. Itu intinya. Jadi Anda yang ngelakuin kejahatan nggak asal ngebunuh-bunuh aja, disumpah dulu, disumpah. Ya intinya mah di situ, makanya apaan, cepetan sambil bergerak bawain duit. Makanya lagi ngapain? Di tanah ini. Dan itu intinya, karena pendidikan belum merata. Cepet-cepetan, jangan lama-lama. Encim sehat. Pada sehat ada. Yang lainnya pada sehat. Apa namanya ya? Gue mah
pokoknya lama, lu nya kelamaan deh. Gue mah nggak mungkin bohong. Karakter introvert itu karakter yang nggak mau ngerendahin dirinya sendiri, apalagi ngerendahin orang lain, karena udah bener-bener gawat. Al-Quran inisiatif aja masih banyak yang hambat. Lu harus bergerak sendiri, pakai helikopter, pakai drone. Pasukan Garuda mah dibawa Al-Quran. Kain-kainan yang mana? Yang mana pasukannya dari Indonesia, pasukan Garuda. Asli Garuda apa mana aja ini nyaman nih, Garuda juga nih. Nggak kelihatan, kepalanya udah putus. Iya, karena langsung anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya, sama keluarganya. Kalau orang nggak berpendidikan itu jangan ditanya-tanya, tapi diajarin, karena yang keberlangsungannya itu masih ada yang jahat. Orang yang lari dari kewajibannya masih neraka jahanam, cuman masih mau sholat terus. Rata-rata itu orang yang ngelakuin kejahatan itu orang yang nggak berpendidikan, bukan orang yang berpendidikan. Itu intinya. Kedepannya paling 2 bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Nanti Al-Quran itu cuma bahasa Jawa doang, ngajinya pakai bahasa Jawa, bahasa internasionalnya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu dipilih karena paling gampang dipelajarinya, hampir sama kayak bahasa kapitalisme, kayak bahasa Inggris, tulisannya sama aja, update-nya juga sama aja. Makanya ini keberlangsungan, lu jangan keras-keras kepala, ntar meninggalnya masuk neraka jahanam. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Pernikahan gak sadar sama gak sadar. Bawain duit langsung, gak usah nunggu-nunggu. Kalau bukan bangsa Indonesia mah orang yang ngejalanin hukuman. Semuanya itu bagian dari Indonesia. Intinya nanya sembarangan lu, kagak sembarangan. Jadi intinya kayak gimana Ustaz? Intinya mah itu tadi, kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Ini mah kejahatan yang biasa, internasional. Itulah gituin aja, jangan nunggu-nunggu. Semakin cepat semakin bagus. Karena segala sesuatunya lengkap. Segala sesuatunya kalau makin lama-lama nunggu malah banyak makan korban. Banyak orang yang masuk neraka jahanam karena lari dari kewajibannya. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Masyarakatnya udah gua kasih pemahaman, jangan acting, jangan bersandiwara, masih bersandiwara, ya salahnya sendiri lah. Konsepnya mah kalau nyangkut agama mah semua negara punya agama. Itu intinya. Kalau orang gak sadar mah lagi tidur. Baru namanya orang kagak sadar. Orang yang dirasukinya sadar juga, cuman pikirannya mah ada yang ngomong. Itu intinya. Kamu kalau lagi malam ngapain aja di sana? Karena beneran bego, gua di sininya dimainin ilmu hitam, makanannya masih diracunin. Gua nggak tahu lah, lu pokoknya mah konsepnya mah
yang ngejaga dasar negara-negara yang ada di seluruh dunia itu punya kewajiban buat menjaga gua mau tinggal di mana aja juga terserah gua, cuman konsepnya perjanjian tertulis. Karakter seorang guru dilihat, karakter seorang gurunya dilihat gurunya harus bisa ngebaca karakter orang lain, harus bisa ngelihat keadaan. Karena masih fase ini saya masih melihat dunia atau mencari jati diri atau menemukan jati diri. Cuman yang namanya pendidikan mah rasa takut. Kalau yang namanya pendidikan itu rasa takut. Jangan takut-takut kalau mendidik orang. Jangan lembek-lembek, tangan-tangan, nggak mau dihukum, jangan ngelakuin kejahatan. Kalau pendidikan kayak gitu. Takdir yang nggak direncanain. Nanti sambung lagi lebih semangat. Tetap jaga jarak karena kendalanya orang lain dirasukin. Tetap jaga jarak. Intinya kemana-mana bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran aja kemana-mana. Apaan sih lu ngomong apa nih Pak? Gue mah disumpah sama Al-Quran. Gue lari dari sumpah gue masuk neraka jahanam. Sekarang yang gue tanyanya lu nih, kalau masih pada acting, kalau gue bunuh jangan nyalain gue. Udah gitu aja. Panasnya matahari beneran apa bohongan? Panasnya matahari. Neraka jahanam beneran apa bohongan? Nggak, panasnya matahari beneran apa bohongan? Menurut lu bumi ada yang nyiptain apa enggak? Lu percaya adanya neraka jahanam enggak? Lu ngelihat panasnya matahari enggak? Menurut lu panasnya matahari itu hampir sama enggak kayak panasnya neraka jahanam yang diceritain di dalam Al-Quran? Hampir sama. Jadi neraka jahanam di mana? Di matahari. Neraka jahanam ada apa enggak? Adalah, itu intinya. Mengejaga agama enggak? Mengejaga negara enggak? Orang yang menjaga agama sama seperti menjaga negara. Nggak mau jawab, nggak mau ngomong. Iya, pengen diromantisin. Kalau ditanya harus jawab. Menjaga agama enggak? Orang yang menjaga agama sama seperti menjaga negara. Karena sekarang banyak orang yang pengen orang ngebenci agama, ngebenci negara. Lu kalau meninggal masuk neraka jahanam gitu. Kalau meninggal masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena jahat, ngajarin kebohongan atau ngajarin yang nggak benar sama yang lainnya. Lu nggak percaya adanya Tuhan kan? Karena agama itu bisa dipikirin yang kayak gimana. Langit, bumi, matahari berputar pada porosnya nih. Yang sini nih, matahari kan berputar pada porosnya. Menurut lu itu ada yang nyiptain apa kagak? Ada yang nyiptain nggak?
Ya jelas ada lah, makanya masa nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya penciptaan. Ya, agama itu dipelajari bukan diajarin. Ini masih apa namanya, masih yang kalem-kalem loh. Kalau yang sangar-sangar malah. Tapi jadi manusia loh. Jadi manusia. Kenapa? Karena yang ngajarnya pinter. Itu intinya. Makanya kalau yang sosok pinter kayak gimana Ustaz? Jadi bilangin. Kalau pengen nyari nama di kuburan. Ini lagi perang dunia. Perang ngelawan siapa? Ngelawan orang-orang yang sok pinter. Berarti lu musuh gua juga nih. Nanti kalau udah pendidikannya merata, baru, karena sekarang ini banyak orang yang pengen manfaatin satu sama lainnya. Lu mah gak usah takut-takut deh, gue dijamin sama Al-Quran. Ya kumpulannya, komunikasiannya. Karena orang yang lari dari kewajibannya masuk neraka jahanam. Karena semuanya itu ada harganya. Ada harganya. Satu gelas air itu sekitar berapa ya? 400-300 jutaan gitu lah. Satu gelas air harganya. Nanti udah meninggal diminta pertanggungjawaban karena dilaknat. Itu intinya. Kalau masih hidup mah masih ada kesempatan. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Jadi kalau orang nggak punya agama asal bunuh aja dosa nggak Ustaz? Nggak dosa. Makanya belajar agama yang lurus, Islam aliran Al-Quran. Makanya di film Kerasakti carilah kitab suci sampai ke barat. Kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Ada di film Kerasakti. Lu nggak pernah nonton film Kerasakti? Pernah nonton film Kerasakti nggak? Kenapa Sunggokong sama Biksu Tua sama yang lainnya disuruh nyari kitab suci ke barat? Nyari kitab apa? Kitab Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kitab sucinya semua ajaran agama. Islam itu agama asli bangsa Indonesia. Makanya Candi Borobudur adanya di Pulau Jawa. Makanya orang yang sholat di Ka'bah itu ngadepnya ke arah sono, ke Candi Borobudur. Gak tahu mau mana lagi larinya, ya bingung ya. Kedepannya satu arah, kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Agama mah bisa dipikirin. Kalau agama mah sambil ngopi, sambil makan, bisa dipikirin. Kalau agama mah bisa dipikirin mau apa, bisa dipikirin kalau agama mah. Nama Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Nabi Muhammad mana? Nabi Muhammad gua juga orangnya. Allah SWT siapa? Gua juga orangnya. Yesus siapa? Gua juga orangnya. Dewa Siwa siapa? Gua juga orangnya. Dewa Krishna siapa? Gua juga orangnya. Dewa Wisnu siapa? Bokap. Apa namanya, Dewi apa namanya ya namanya,
Dewi Ratu Pantai Selatan, Dewi Ibu Ratu Pantai Selatan, Dewi Ibu Ratu Pantai Selatan makanya. Siapa? Ibu Malaikat Ijroil. Bapaknya siapa? Mbak Brahmana atau Mbak Dewa Brahmana. Istrinya siapa? Istrinya Mbak Ratu Badinda Nyegoro, bukan Mbak Ratu Poseidon. Badinda Nyegoro, bukan Mbak Ratu Poseidon atau Mbak Ratu Salasia. Itu intinya. Hanya agama itu satu, kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Tuhan itu hanya satu, cuman Dewa Krishna. Bokap nyokap juga Tuhan juga, cuman namanya Allah. Semuanya Tuhan juga, cuman namanya Allah. Cuman lebih ke konsep satu kepemimpinan. Bokap nyokap gua masih simba gua mah yang penting kelakuan. Itu intinya. Kalau orang lain mah gak boleh lah. Makanya ngaku-ngakuin Tuhan, ngaku-ngakuin Nabi itu gak boleh. Itu intinya. Mau nanya apa lagi? Nggak nanya lagi. Nanti sambung lagi. Lebih nanya. Kadang videonya ada motong. Tenang. Kalau suka minumannya diganti sama teh. Nih, rokok memabukkan apa enggak Ustaz? Rokok itu enggak memabukkan, yang dilarang itu yang memabukkan. Kalau rokok enggak memabukkan, enggak dilarang. Yang memabukkan dilarang. Kenapa yang memabukkan dilarang? Karena mampu menghilangkan kesadaran. Segala sesuatu yang mampu menghilangkan rasa kesadaran itu mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Makanya mabuk-mabukan dilarang karena mampu menghilangkan rasa kemanusiaan. Terus usia ideal untuk menikah juga diperhatiin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mampu menghilangkan rasa kemanusiaan itu dilarang oleh pemerintahan bangsa Indonesia dan pemerintahan yang ada di seluruh dunia. Kayaknya cuma satu kepemerintahan ke depannya. Itu intinya. Nggak apa lagi ya. Karena ada. Minum teh juga sama, bisa bikin perut kembung juga. Minum teh. Yang ngerubah-rubah tulisan Facebook gua yang mana aja orangnya, sama yang suka motong-motong video yang mana aja orangnya, itu aja dijaga. Itu
intinya. Bawa blower yang banyak. Karena orang-orang jahat itu ngelakuin berbagai cara. Itu intinya. Gue dulu pernah dinikahin paksa, yang dikeroyok lu sama pelaku-pelaku indoktrinisasi. Jadi intinya kayak gimana, diusut lah coy, jangan sampai kagak, nggak pernah WK-WK. Itu intinya. Gue masih lajang, pacar aja nggak punya, lu menjadi pacar gue. Salah orang, yeah. Nanti sambung lagi namanya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal apa sendiri? Bener. Videonya ada yang ngapus. Masih merekam dulu, masih merekam, cuman gitunya kelihatan. Sekarang tanggal 18 Mei tahun 2026. Sekarang videonya ada yang ngapus, belum kerekam. Mau nanya apa lagi? Mbah, mukanya sering ada yang notok-notok, Mbah.
mukanya sering ada yang notok-notok. Kadang-kadang mukanya kayak beler sendiri, mukanya kayak beler. Itu maksudnya orangnya bisa diketemuin gak, Mbak? Maksudnya lama kurungan neraka jahanam kayaknya kurang sadis, Mbak. Kan kosongnya desiliun tahun itu ada 33 tuh, Mbak. Kosongnya desiliun tahun. Sekarang kosongnya desiliun tahun ada desiliun tahun per detik lari dari neraka jahanam. Jadi kalau pengen bercanda itu jangan yang nyakitin gua. Kalian ini kayak pengen ngefitnah. Jadi intinya bagaimana penjaga neraka jahanam, ada yang lepas dari neraka jahanam tuh mau masuk sendiri apa diseret paksa. Nanti sambung lagi lapismennya. Bawain duit langsung aja. Nyokap gua tadi gua kasih berlian 2 biji tuh sama buku rekening gua sama rekening gua tuh. Itu nggak ada saldonya, makanya diblokir. Bukan diblokir, keblokir karena nggak ada saldonya. Bukan diblokir tapi keblokir karena nggak ada saldonya. Jadi intinya bagaimana, gue juga udah gregetan banget sama orang. Gregetan, konsepnya mah dengerin. Langit sama bumi takut sama gua, takut. Itu langit sama bumi, yang mana aja sih orang-orangnya? Minimalnya mah negakin hukum agama lah. Kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Agama itu dipelajarin bukan diajarin. Jadi intinya kayak gimana, utang itu dibawa sampai mati. Makanya kadang-kadang guanya ngomong sama bokap nyokap gua juga, sama simba gua juga, gua salah apa kagak ya. Cuman konsepnya mah kalau bokap nyokap gua selagi untung ya pasti bakal dibiarin. Simba gua juga sama, karena neraka jahanam ngebayar gua. Orang-orang yang salah atau orang yang ngelakuin kejahatannya atau orang yang ngebiarin orang ngelakuin kejahatan ngebayar dengan lama kurungan neraka jahanam. Yang paling pentingnya mah segala sesuatunya itu bisa dipikirin dengan benar. Itu intinya. Nanti sambung lagi lebih benar.